Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kita keselamatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Yang terhormat kepada Pak Kades dan Pak Sekdes beserta jajarannya. Di sini kami akan melakukan presentasi yang berjudul Upaya Peningkatan Profil Desa dan Optimasi Pembangunan Potensi Desa di Belang-Belang, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan. Sebelumnya, saya di sini sebagai moderator dan perkenalkan saya sebagai Burhanuddin Ahmad Rafsanjani dan ini rekan-rekan saya. Mohon memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Safira Yunus. Perkenalkan, nama saya Nurrosa Dewi, saya sebagai koordinator desa. Perkenalkan, nama saya Hajirat Ibrahim. Perkenalkan, nama saya Al-Bagir Muhammad. Dan saya Arifan Negoro. Langsung saja mempercepat waktu untuk pemateri pertama, dipersilahkan. Di sini saya akan membahas analisis situasi. Dalam merangkai kebijakan, informasi tentang potensi wilayah suatu kabupaten atau kota yang mencakup sampai wilayah desa dan kelurahan pemerintah pusat melalui rekomendasi jenderal pemberdayaan masyarakat dan desa. Kementerian Dalam Negeri RI menetapkan penyusunan profil desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang pedoman penyusunan dan penggalian data provinsi desa kelurahan. Desa Belang-Belang merupakan sebuah desa yang berada pada Kecamatan Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, yang dimiliki 916 jiwa dan 202 jumlah kartu keluarga dan 403 laki-laki dan 403 perempuan. Aktivitas dalam keseharian masyarakat Desa Belang-Belang mayoritas penggunaan lahan dimanfaatkan untuk berkebun dan masyarakat juga memanfaat sumber daya alam yang di laut, sehingga ada dua mata pencarian yang utama di sini, yaitu petani dan nelayan. Salah satu tujuan pembangunan pedesaan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa rendah, meningkat kesejahteraan masyarakat di pedesaan masih menjadi salah satu permasalahan pembangunan ekonomi di Indonesia. Salah satunya bentuk tujuan untuk membangun desa. Dengan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, desa berjalan dengan satu dari tujuan kesempatan bersama dalam Sutasi Bel. Oke, sekian. Terima kasih untuk pemateri pertama telah menjelaskan analisis situasi di Desa Belang-Belang. Untuk pemateri kedua, tempat dan waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu permasalahan yang dihadapi mitra. Mitra di sini dimaksud yaitu kepada pemerintah desa. Desa Belang-Belang merupakan satu daerah pesisir di Kabupaten Halmahera Selatan yang memiliki potensi yang besar. Namun Desa Belang-Belang memiliki permasalahan yang kompleks, contohnya yaitu tingkat kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia yang masih menurun, yang memang umumnya terjadi di daerah pesisir. Dalam menyusun strategi pengembangan desa pesisir, Desa Belang-Belang diperlukan penelitian dan kegiatan meningkatkan kinerja Pemdes untuk pembuatan profil desa dan mengidentifikasi potensi serta arah pengembangannya. Selama ini kita dibedakan dari pemerintah desa dan di kota. Masyarakat di desa dibandingkan yang masih di kota memiliki perbedaan, baik itu dari pembangunan infrastruktur maupun dengan kualitas sumber daya manusianya. Selain itu, dari segi ekonomi yang dibandingkan dengan masyarakat kota, jelas terbukti bahwa masyarakat kota lebih mempunyai taraf kehidupan jauh di atas masyarakat pedesaan. Dari segi pendidikan juga, jumlah serta kualitas pendidikan masyarakat desa jauh di bawah pada masyarakat perkotaan. Walaupun di Kabupaten Halmahera Selatan seluruhnya yaitu belum kota, yaitu semuanya masih desa. Selanjutnya, dari gambaran di atas diketahui terdapat beberapa masalah yang dihadapi dalam peningkatan profil desa dan pengembangan potensi desa, seiring dengan perkembangan masyarakat yang
kompleks, maka menyelesaikan masalah pembangunan juga dibutuhkan pendekatan dari berbagai multidisiplin. Pembangunan inklusif tidak hanya melihat masalah ekonomi saja, tetapi harus dengan aspek sosial, yaitu dengan melibatkan para masyarakat. Maka dari itu, masalah yang saya lihat dalam hal ini dari desa Belambang antara lain: yang pertama, bagaimana ketersediaan, kelengkapan, dan akuntabilitas penyediaan data penduduk desa pada desa Belambang. Yang kedua, apa saja potensi desa yang dapat dikembangkan pada desa Belambang. Yang ketiga, bagaimana masyarakat setempat mengelola potensi desa tersebut. Yang keempat, yaitu bagaimana cara agar dapat membangun minat masyarakat menjadi seorang wirausaha. Selanjutnya, yaitu tujuan dari kegiatan ini. Tujuan dari kegiatan MBKM selama 4 bulan pada desa Belambang yaitu: yang pertama, meningkatkan profil desa agar mengakomodasi kebutuhan data bagi pemanfaatan data. Kedua, membangun potensi ekonomi unggulan desa Belang-Belang yang disesuaikan dengan karakteristik desa. Tiga, untuk mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat desa Belang-Belang melalui pengembangan potensi unggulan serta pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir, mengembangkan kemampuan usaha dan peluang berusaha demi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui bisnis plan. Sekian, terima kasih. Untuk materi ketiga, tempat dan waktu dipersilakan. Terima kasih moderator atas waktu dan informasi. Saya akan melanjutkan materi dari materi selanjutnya, yaitu kerangka pemecahan masalah. Pada hasil rapat bersama Komisi Kesejahteraan Pendapat Desa, disebutkan bahwa desa terdapat daya gunakan atau dimanfaatkan dalam perencanaan kebijakan, pembangunan maupun pendidikan publik. Nah, informasi dari lapangan masih sebenarnya kebijakan dan dijual dalam website. Dengan demikian, dapat berfungsi sebagai sumber informasi potensi. Sehingga dengan adanya pelaksanaan kegiatan MBKM dengan menjalankan 2 program dari kampus, yaitu ada 3 poin. Yang pertama yaitu data dasar keluarga, yang kedua data potensi desa, dan yang ketiga data perkembangan desa, serta melalui pengelolaan bisnis plan desa Belambang. Dari beberapa poin itu diharapkan dapat membantu untuk melengkapi pendataan pada bentuk desa Belambang. Sedangkan untuk bisnis plan dilakukan agar membantu masyarakat sehingga pengelolaan potensi area desa mungkin bisa menjadi bagian dari bisnis BUMDes. Keberadaan BUMDes ini diinginkan supaya mampu meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi di ekonomi desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antara desa atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jalan dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan daerah untuk warga. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang realisasi pemecahan masalah. Kegiatan MBKM ini dilakukan dengan beberapa metode agar terrealisasi semua perencanaan yang telah ditentukan. Metode-metode tersebut terdiri dari 4 metode, yaitu yang pertama, wawancara. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi dengan cara mengumpulkan dan mengidentifikasi permasalahan yang menjadi bahan penelitian. Wawancara dilakukan untuk pendataan pada data dasar keluarga sebagai data pelengkap profil desa dengan mewawancarai langsung pada masyarakat. Yang kedua, observasi. Dengan melakukan observasi dapat mengamati objek penelitian dengan lebih cermat dan detail. Misalnya dapat mengamati kegiatan objek yang diteliti. Pengamatan itu selanjutnya dapat dituangkan ke dalam bahasa verbal. Observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, perilaku, tempat atau lokasi, dan benda serta rekaman gambar atau foto. Yang ketiga, diskusi. Diskusi merupakan salah satu cara agar dapat memberikan solusi dan saran untuk bisnis plan. Dilakukan proses komunikasi dengan Pemdes dan masyarakat sehingga mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dan berkontribusi dari pengalaman mereka sendiri dalam bekerjasama memberi solusi untuk kegiatan Bacan Kuliner Night. Yang keempat, dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen terkait penelitian mengenai potensi di desa. Ya baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembali kepada moderator.
Baik, kepada pemateri terakhir, tempat dan waktu dipersilakan. Ya baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai hasil kegiatan. Nah, di sini yang pertama tahapan kegiatan yang dilakukan. Nah, sebelum saya masuk ke tahapan kegiatan yang dilakukan, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai kegiatan magang yang membangun desa berbasis MBKM ini. Nah, kegiatan magang membangun desa berbasis MBKM ini merupakan suatu bentuk kegiatan, suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah yang ada di desa, sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa dan solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan yang diharapkan dapat mengasah soft skill mahasiswa, kerjasama tim, dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah pedesaan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pendataan profil desa. Nah, pendataan profil desa dilakukan melalui 3 form tersebut, memiliki dampak yang sangat besar bagi desa, yaitu ketersediaan, kelengkapan, dan akuntabilitas, yang merupakan salah satu kegiatan penyajian data yang dapat dijadikan indikator untuk mengevaluasi kualitas data berisi berbagai sumber informasi. Nah, yang pertama yaitu ketersediaan data. Nah, ketersediaan data adalah berbagai jenis data terkait potensi desa dan kelurahan, sedangkan kelengkapan data adalah berbagai jenis data yang terkait potensi desa dan kelurahan tersebut berisi informasi yang lengkap. Nah, yang selanjutnya yaitu akuntabilitas data. Nah, dalam arti ini data profil desa dan kelurahan yang disajikan merupakan hasil penginputan dan pengolahan data yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu sejauh ini setelah seluruh kegiatan telah selesai, potensi yang ada pada desa belang-belang yaitu ada pada sektor perikanan dan pertanian, sehingga mata pencarian masyarakat lebih dominan ke petani dan nelayan. Kemudian meningkatkan sumber daya alam yang ada pada desa. Nah, maka dari itu kegiatan ini dilakukan dengan beberapa tahapan. Berikut uraian tahapan kegiatan yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan rapat internal. Nah, rapat internal ini dilakukan oleh aparatur desa Belang-Belang, Kabupaten Halmahera Selatan. Rapat ini dilakukan pada tanggal 19 September yang membahas mengenai seluruh kegiatan MBKM yang dilaksanakan di desa, yang meliputi data dasar keluarga, potensi desa, dan perkembangan desa. Untuk membuat profil desa agar membantu desa dalam menggambarkan potensi dan peningkatan perkembangan desa yang akurat dan komprehensif. Terus yang kedua yaitu pemberian arahan dari aparatur desa agar mudah bagi mahasiswa untuk turun ke lapangan untuk melaksanakan pendataan dan pengumpulan data dasar keluarga desa Belang-Belang. Nah, pendataan pertama, data dasar keluarga melalui survei lapangan dan pendataan dilakukan langsung pada rumah ke rumah. Selain itu, tujuan survei di lapangan memberikan pengaruh bagi mahasiswa karena bisa mengamati langsung bagaimana situasi dan kondisi pada masyarakat desa Belang-Belang. Terus yang ketiga yaitu setelah pendataan dan perekapan data dasar keluarga, mahasiswa melanjutkan mengisi form potensi desa dan perkembangan desa untuk melengkapi data dasar keluarga. Selain itu juga untuk meliputi sejauh mana masyarakat mengelola potensi pada desa Belang-Belang, sehingga dapat menggali lebih jauh potensi pedesaan dan dapat melihat pada sektor ekonomi, pertanian, dan perikanan, peran dan keterlibatan masyarakat desa, serta rencana pengembangan desa. Dan yang terakhir yaitu kegiatan selanjutnya adalah mahasiswa melakukan diskusi bersama Pemdes dan masyarakat desa untuk membahas mengenai kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan bisnis plan dan implementasikan pada kegiatan Expo MBKM. Maksud dari bisnis plan ini adalah kegiatan yang berisi bagaimana mahasiswa dan masyarakat dapat bekerja sama demi menciptakan
sebuah kreativitas untuk berwirausaha. Mahasiswa menjadi wadah bagi masyarakat dalam kegiatan ini. Bisnis plan ini juga diharapkan untuk meningkatkan minat masyarakat agar menjadi seorang wirausaha, sehingga dapat meningkatkan dalam kualitas sumber daya manusia. Dan dengan adanya expo ini, mahasiswa melihat sejauh mana masyarakat Desa Belambangan dapat mengembangkan kreativitas dan pemahaman tentang sebuah bisnis. Nah, mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk saudara Al-Bakir, waktu dipersilakan untuk menjelaskan. Jadi setelah kegiatan yang kami lakukan selama 4 bulan, dapat ditemukan beberapa perubahan dari segi pengetahuan dan segi keterampilan, di mana terjadi perubahan pada khalayak sasaran. Yang pertama, segi pengetahuan. Sebelum dan sesudah pendataan profil desa dan bisnis plan, ada beberapa kekurangan dan kelebihan, di mana kekurangan sebelum pendataan profil desa, yang pertama, kurangnya informasi pendataan desa. Yang kedua, belum mengetahui pasti apa saja potensi desa yang dapat dijadikan nilai jual yang tinggi pada sumber daya manusia. Yang ketiga, masyarakat belum paham apa itu bisnis plan dan cara untuk mengelola BUMDes. Di sini ada kelebihannya, dan kelebihannya itu sesudah pendataan profil desa dan bisnis plan itu, yang pertama, tersedia kelengkapan data dan informasi berbagai kepentingan desa. Yang kedua, berdasarkan ketersediaan berbagai informasi mengenai potensi ekonomi yang berasal dari peternakan, perikanan, sumber daya alam, dapat disusun perencanaan di beberapa sektor pembangunan, sektor pertanian, dan perkebunan. Yang ketiga, menambah wawasan masyarakat tentang bagaimana merancang sebuah bisnis yang dapat meningkatkan ekonomi. Terus dari segi keterampilan, ada beberapa kekurangan. Yang pertama, belum bisa mengelola data dengan baik. Yang kedua, pengelolaan potensi desa dan BUMDes yang dijadikan nilai jual masih sangat terbatas. Yang ketiga, masyarakat belum memiliki keterampilan mengenai bisnis plan. Yang keempat, keterampilan yang belum cukup dalam penantausahaan keuangan BUMDes. Dan kelebihannya yang sesudah pendataan profil desa dan bisnis plan, yang pertama, Pemdes dapat mengelola data dari hasil pendataan profil desa. Yang kedua, Pemdes mempunyai gambaran tentang tata kelola BUMDes yang lebih baik. Yang ketiga, menambah keterampilan masyarakat dalam pengetahuan mengenai bisnis plan. Yang keempat, lebih mengetahui mengenai penatausahaan keuangan BUMDes. Ya, baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk saudari Hadrianti dipersilakan. Selanjutnya yaitu rencana berkelanjutan program. Setelah program ini selesai, maka rencana pembangunan berkelanjutan tampaknya menjadi hal yang menjanjikan adalah pembangunan berkelanjutan. Aspek pembangunan bukan hanya mengarah pada masyarakat masa kini, melainkan juga masyarakat di masa depan. Dan peningkatan kualitas ketertiban dan keteramanan masyarakat desa. Keamanan. Hampir mas berat. Program berkelanjutan yang direncanakan yaitu mengenai dengan BUMDes. BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, setelah dilakukan kegiatan ini, BUMDes menjadi konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga ekonomi desa dan merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan usaha serta memberikan sumbangan bagi pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal. Terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Pertanyaan atau saran atau masukan lagi untuk bisa melengkapi laporan kami? Boleh.
tempat dan waktu silakan. Ya baik, saya Mas. Terima kasih atas kesempatan diberikan dan saya hormati Pak Sekdes yang bertindak selaku moderator pada kesempatan sore hari ini. Kemudian teman-teman dari mahasiswa, mahasiswi yang luar biasa punya kecerdasan dalam hal bagaimana membaca kompleksitas kondisi dan gambaran umum desa kaitannya dengan hasil presentasi yang kemudian disampaikan dari masing-masing materi mulai dari Safira dan berakhir di Om Ono. Saya kemudian menyimpulkan beberapa hal dan itu memang benar yang menjadi hasil dari penelitian mahasiswa. Yang pertama soal SDM, nanti lihat di halaman nomor berapa. SDM untuk desa Belang-Belang kita mungkin mulai dari 2016 ada 17, 18, 19 itu ada peningkatan. Lagi-lagi ini soal kesadaran masyarakat, satu poinnya. Itu juga menjadi tantangan Pemdes waktu ketika saya dilantik 2017. Itu soal SDM, tapi sejauh ini 2022 alhamdulillah di data terbaru di SDGs kita itu akan kita gambarkan di profil desa sebagai gambaran umum desa kaitannya dengan sumber daya manusia kita. Yang kedua soal profil desa, sebenarnya pemerintah desa Belang-Belang sudah memiliki profil desa, hanya saja ketika ada informasi kaitannya dengan kehadiran MBKM dan hadirnya SDGs, kami ingin memperbaharui data ini. Ini profil kami. Kami juga punya form yang sama. Ini profil desa kami dan ini alhamdulillah dari kerjasama dengan teman-teman pendamping, saya kemudian mencoba membuat profil. Hanya saja kenapa desa Belang-Belang tidak memiliki video profilnya sebagaimana teman-teman yang lain? Karena mereka menggunakan dana desa untuk bekerja sama dengan kampus Muhammadiyah sehingga videonya tertata dengan rapi. Tetapi kalau kaitannya dengan profil di desa itu alhamdulillah sejak terpilih saya sebagai kepala desa saya sudah buat sendiri dan itu didampingi oleh teman-teman pendamping. Dan alhamdulillah saya punya data itu. Hanya saja itu ketika hadirnya SDGs merupakan salah satu program yang kemudian digagas oleh Kementerian Desa dan ketika ada informasi dari teman-teman kepala desa bahwa ada kedatangan ini, makanya data ini kami sengaja belum buka karena kami juga ingin memperbaharui. Artinya bahwa dari kompetensi teman-teman yang dibawa dari kampus dengan kita yang seadanya mungkin bisa melakukan kolaborasi dalam hal memperbaharui data profil desa yang sudah tersusun sebenarnya dengan rapi dalam laptop ini. Hanya saja kami ingin konkret, lebih konkret. Karena dalam di sini itu dari 2017 sampai 2019. Hanya saja untuk desa Belang-Belang ini kami adalah salah satu desa yang memang infrastruktur dasarnya masih jauh dari kelengkapan sebagaimana desa yang lain. Misalkan apa? Jalan. Jadi makanya pemerintah desa masih fokus dalam penataan infrastruktur dasar jalan, peningkatan sumber daya air bersih, kemudian pembangunan PAUD, itu juga merupakan infrastruktur dasar. Rehabilitasi infrastruktur dari sisi kesehatan dalam hal ini Polindes dan itu digunakan dana desa di tahun 2019. Itu TPK-nya ada di luar, bisa ditanya langsung. Itu soal potensi, soal infrastruktur. Pada prinsipnya Belang-Belang masih jauh dari kesiapan infrastruktur. Karena saya memahami kaitannya dengan bagaimana mendongkrak ekonomi desa, baik itu lewat BUMDes maupun lewat apa saja. Yang pertama adalah kesiapan infrastruktur dulu. Infrastruktur dasar dulu yang harus diperhitungkan. Kalau infrastruktur dasar kita sudah siap, maka yang pastinya dalam hal bagaimana melangsungkan kehidupan ekonomi pasti siap. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu kaitannya dengan kesadaran masyarakat. Karena dari hasil profil yang kemudian saya buat ini, dan kami juga memiliki form yang sama sebenarnya. Ini data yang hampir mirip dengan data yang dibawa oleh MBKM. Kaitannya dengan potensi memang di sini rata-rata nelayan, tapi nelayan musiman. Karena kami pernah mencoba, pemerintah desa pernah coba untuk kirim bagaimana peningkatan potensi dari sektor nelayan dan salah satunya masih ada bukti di sana rumpun kecil. Karena kita di sini nelayan tude.
kita sudah buat pengadaan rumput kecil, tetapi lagi-lagi ini merupakan kesadaran masyarakat, dan memang saya setuju kalau misalkan masyarakat belum terlalu punya kesadaran kaitannya dengan bisnis yang disampaikan oleh Om Ono tadi. Saya setuju sekali. Dan kemudian BUMDes, selain potensi nelayan, itu ada juga petani. Dan Pasek pernah pandu ya, untuk pengembangan soal pertanian itu pengadaan apa saja. Itu juga pernah dilakukan pengadaan bibit, alat penyemprotan. Kami punya data itu di sini. Hanya memang karena kantor desa ini ada infrastruktur besar yang harus kami selesaikan. Kantor desa yang baru itu kami tetap fokus pada profil desa dan bagaimana pengembangan potensi nelayan. Nah, untuk potensi nelayan di 2021 itu kami sudah melakukan sinkronisasi program, diantaranya pengadaan alat mesin kakitip untuk nelayan kecil. Karena rata-rata di sini semua, tadi saya bilang nelayannya nelayan gede. Jadi kapasitasnya itu harus menggunakan ya seperti itu. Hanya saja karena keterbatasan anggaran desa, makanya kita step by step. Kalau misalkan tahun ini katinting dulu, ya tahun depan apalagi begitu. Itu nanti dilakukan step by step karena tadi soal keterbatasan anggaran. Jadi kalau kalau belang-belang, kalau peternakan terada juga, bisa dikembangkan. Pernah dikembangkan juga tapi efektif karena memang satu faktor lingkungan yang tidak mendukung, yang kemudian pakan. Kemudian kesadaran masyarakat juga itu yang kemudian menjadi dasar. Tapi yang paling dominan di sini itu hanya nelayan. Tapi kalau dari nelayan itu BUMDes sudah, saya kira dalam beberapa tahun itu sudah sangat menggiring kaitan. Begitu juga BUMDes. BUMDes ini kami pernah melakukan penyertaan modal dan itu bendaharanya Om Ono Pawapiara. Kalau tidak salah di tahun 2019 ya. 2019 itu coba Pak Ben BUMDes ke sini. Waktu itu beliau belum jadi kaur, masih jadi bendahara BUMDes. Itu saya serahkan di hadapan masyarakat di balai pertemuan. Nah, hanya saja ketika BUMDes ingin menggiring ke hal-hal dalam hal bagaimana meningkatkan sektor nelayan, sehingga paling terada desa punya pasar kaitannya dengan hasil nelayan, tetapi lagi-lagi dituntut oleh masyarakat. Saya didatangi warga di sini di rumah, kalau bisa itu dibuat simpang pinjam. Karena ini merupakan kesepakatan ibu-ibu dan masyarakat di sini, maka saya setuju. Karena saya pikir karena ini ide muncul dari mereka, ya pastinya pertanggungjawaban. Alhamdulillah 6 bulan ya, berjalan lancar ya. Tapi sampai saat ini untuk pengembalian modal dari masyarakat sendiri belum ini. Jadi saya kembali lagi kepada soal bagaimana kesadaran masyarakat dan kemauan masyarakat sebenarnya. BUMDes sih siap-siap saja untuk menggiring, hanya itu soal kesadaran. Karena yang semua ini potensi yang dominan baik nelayan maupun ini semua BUMDes sudah anggarankan lewat dana desa. Baik di tahun 2018-19 itu pembuatan rompon kecil karena memang sesuai dengan kapasitas nelayan yang ada, kami sesuaikan dengan kebutuhan. Dan kemudian di tahun 2021 ini ada kurang lebih 100 juta lebih yang kemudian dialokasikan dari dana desa untuk nelayan. Dan itu ada dokumentasinya juga di sini. Pembangunan tadi saya bilang, belang-belang ini masih jauh dari yang namanya pembangunan infrastruktur dasar. Salah satunya air bersih juga memang ya baru saja selesai di tahun 2020. Itu bersamaan dengan hadirnya corona. Target pemerintah desa tahun ini kalau misalkan sudah ada toilet, berarti website desa harus jadi. Itu target BUMDes. Ya. Kemudian apalagi profil, karena itu target juga. Dari sekian banyak data, baik data dasar dari MBKM, kemudian SDGs, saya kira itu sudah menjadi satu alat bantu bagi kami BUMDes untuk bagaimana melakukan peningkatan kaitannya dengan data desa. Itu juga nanti dibangun di tahun 2022 di finishing. Karena lagi-lagi soal itu, karena terbenturan dengan infrastruktur dasar yang harus didahulukan dulu, makanya ya kami tampil apa adanya dulu. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan, nanti kita diskusi lebih lanjut. Ya, terima kasih kepada Pak Kades yang telah menjelaskan atau memaparkan tentang kondisi yang ada di Desa Belang-Belang. Kemudian terima kasih lagi kepada Pak Kades dan para jajarannya yang telah bekerja keras dengan menggunakan anggaran desa dengan baik untuk kepentingan masyarakat dan juga untuk meningkatkan pembangunan desa agar lebih baik dari desa lainnya. Dan juga terima kasih kepada pemerintah desa yang bekerja keras demi ekonomi masyarakat desa
dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa dalam artian masyarakat mampu dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari tanpa mengandalkan raskin atau BLT yang berasal dari desa. Dan yang terakhir, dari pembahasan ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa upaya pembangunan desa saat ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan meratakan hasil pembangunan ke seluruh wilayah terkecilnya. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah, baik pusat maupun desa yang berkepentingan serta berpartisipasi dan dukungan dari seluruh masyarakat. Mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.